Sebelumnya, teman-teman semua, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita hidayah sehingga di antara banyak-banyaknya hamba Allah Subhanahu wa taala kita dipilih olehnya sebagai hamba yang rajin untuk menuntut ilmu, menempuh jalan untuk menuntut ilmu. Di mana menuntut ilmu itu banyak sekali keutamaan. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu tariqan al-jannah." Siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan menuju surga disebabkan usaha-usaha kita dalam menempuh jalan untuk menuntut ilmu. Teman-teman semua, kita lanjut di pembahasan kitab Thaharah bab wudu. Tadi saya katakan bahwasanya bab wudu itu sangat penting. Bagaimana sangat penting? Di awal-awal dulu kita belajar pengantar Thaharah, bahwasanya yang dimaksud dengan Thaharah itu kan salah satunya rafa'ul hadas, mengangkat hadas. Dan hadas terbagi dua, sebagaimana yang telah kita pelajari, hadas terbagi dua. Ada hadas besar, ada hadas kecil. Dan hadas kecil hanya bisa dihilangkan dengan wudu. Kita tidak berbicara hal yang darurat seperti tayamum ya. Hadas kecil hanya bisa dihilangkan dengan wudu. Dan orang yang berhadas sedangkan dia sholat, maka sholatnya tidak diterima. Orang yang berhadas, kemudian dia sholatnya tidak terima sampai dia mengangkat hadas. Kalau dia junub mungkin dengan mandi, kalau dia berhadas kecil mungkin dengan wudu. Dan kalau wudunya tidak sah, berarti sholatnya juga tidak sah. Karena di antara salah satu syarat sah sholat adalah berwudu. Nah, sekarang kita akan lanjut membahas tentang wudu. Teman-teman, ada yang sudah punya PDF-nya dan sering buka-buka mungkin lihat bahwasanya bab wudu itu ada beberapa permasalahan. Dan dalam pertemuan kali ini insya Allah kita akan bahas 3 dulu saja, yaitu syarat, rukun, dan sunnah. Pekan depan bahwa telah mudahkan kita lanjut di hal-hal yang disunnahkan yang lainnya dan juga pembatal-pembatal wudu. Nah, sebelum kita masuk ke syarat-syarat wudu, kita ketahui dulu apa itu wudu. Karena kalau kita tidak tahu terhadap sesuatu, kita tidak bisa mendapatkan sesuatu tersebut. Analogi seperti ini. Orang tua saya menyuruh saya untuk mengambil pacul di dapur, contoh ya. Tapi tatkala ke dapur, saya tidak. Nah, kemungkinan besar ya tidak akan keambil. Orang saya tidak tahu apa yang harus saya ambil. Allah Subhanahu wa taala perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Kita diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah. Kita tidak tahu takwa itu apa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalau mau salat berwudu dulu, tapi kita tidak tahu wudu itu apa. Nah, dalam kitab Fiqhul Muyassar dijelaskan bahwasanya wudu itu secara bahasa mustaqun minal wadu'ati. Diambil dari kata al-wadu'ah yang artinya al-husnu wan nadafatu, yaitu kebersihan, kebaikan. Walau dalam bahasa lain saya pernah mendengar bahwasanya wudu itu secara bahasa cuci tangan. Ada yang pernah dengar hadis barakatut ta'am al-wudu qablahu wal wudu ba'dahu. Keberkahan makan itu wudu sebelumnya dan wudu setelahnya. Ada yang pernah dengar? Jadi itu bukan berarti sebelum makan wudu dulu, setelah makan wudu dulu, tapi sebelum makan cuci tangan dulu, setelah makan cuci tangan dulu. Allah taala alam, saya tidak tahu hadisnya sahih ataupun tidak. Nah, adapun wudu secara bahasa itu kebersihan, kebaikan. Dan secara istilah yang wudu kita maksud dan wudu yang akan kita bahas itu isti'malul ma'i fil a'dha'il arba'ati. Menggunakan air pada 4 anggota tubuh. Menggunakan air pada 4 anggota tubuh. Apa? Wahiyal wajhu wal yadani war ra'su war rijlani. Menggunakan air pada 4 anggota tubuh. Yang pertama wajah, yang kedua 2 tangan, yang ketiga kepala, dan yang keempat kedua kaki. Ala sifatin makhsusatin fi syar'i. Berdasarkan tata cara yang khusus oleh syariat. Ala wajib ta'budillahi ta'ala. Ini ya. Kita berwudu sehari 5 kali tadi yang moderator sampaikan, bahkan lebih. Itu tidak lain hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bolak-balik untuk wudu, jangan salah, bukan cuma membersihkan doang, tapi
ibadah itu teh, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dimaksud dengan wudu adalah menggunakan air kepada 4 anggota tubuh. Wajah, tangan, kepala dan juga kaki. Itu yang dimaksud dengan wudu. Adapun hukum wudu, annahu wajibun ala muhdisi idza arada shalah. Ini menjadi catatan nih. Wudu itu wajib bagi orang yang berhadas apabila mau sholat. Wa ma fi hukmiha, dan apa-apa yang hukumnya sama seperti sholat. Katawafi wa masil mushafi, seperti tawaf dan memegang mushaf. Jadi wudu itu wajib bagi seseorang yang berhadas apabila dia mau sholat atau mau melakukan sesuatu yang hukumnya sama seperti sholat. Maksudnya hukumnya sama seperti sholatnya bukan kedudukannya ya, tapi disyaratkan harus bersuci seperti tawaf dan juga menyentuh mushaf. Nanti kita akan bahas. Nah, ini yang jadi catatan untuk kita teman-teman semua, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita sholat. Di antara amalan yang pertama kali dihisab itu sholat. Kalau sholatnya baik, semuanya baik. Dan perlu diketahui bahwasanya syarat sah sholat adalah berwudu. Tanda kutip berwudu. Berarti mempelajari tentang wudu itu wajib. Di pertemuan awal kita sampaikan satu kaidah, malam yatimul wajibu illa bihi bahwa wajib. Sesuatu hal yang wajib tidak sempurna dengan satu perkara, maka perkara tersebut menjadi wajib. Sholat tidak sempurna kalau tanpa wudu, maka wudu tersebut menjadi wajib. Di sini secara dalil ya, dalam kitab Fiqhul Muyassar disebutkan dalil tentang wajibnya berwudu. Ini yang telah kita ketahui ya. Surat Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Ini sampai sini. Ini ayatnya panjang, cuma yang menjadi patokan untuk wudu sampai situ. Kemudian hadis Nabi alaihi wasallam, la yaqbalullahu salatan bighairi tuhur wala shadaqatan min gulul. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima salat seseorang sampai ia bersuci, dan tidak akan menerima sedekah dari harta haram ya, tanda kutip harta haram. Hadis lain Nabi alaihi wasallam mengatakan, la yaqbalullahu salatan man ahdas hatta yatawaddu. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima salat orang yang berhadas sampai ia berwudu. Ini berarti kita sudah ketahui ya, kita sudah pahami secara awal bahwasanya emang kalau mau salat wudu dulu. Cuman yang tidak kebanyakan orang pahami bahwasanya wudu bukan sekedar wudu. Memang secara definisi membasuh air ke muka, tangan, kepala, kaki, tapi tidak demikian, tidak langsung biur gitu aja, enggak, ada kaifiatnya. Baik. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang syarat dan rukun. Yang jadi pertanyaan, apa itu syarat, apa itu rukun? Dalam usul fikih disebutkan bahwasanya ini ya, PDF-nya mungkin nanti ada yang dikirim, antum bisa baca. Cuman lebih gunanya gini, syarat itu suatu perkara yang tidak boleh ditinggalkan, baik dalam keadaan lupa, tidak sengaja ataupun tidak tahu. Kalau ditinggalkan, maka tidak sah. Maka ibadah tersebut tidak sah. Rukun juga sama. Rukun itu suatu perkara yang memang tidak boleh ditinggalkan. Baik lupa, tidak boleh lupa juga. Tidak tahu sekalipun tidak boleh ditinggalkan. Makanya wajib tahu. Kalau ditinggalkan, maka tidak sah. Jadi syarat dan rukun itu punya definisi yang sama. Bedanya syarat terletak di luar ibadah, rukun terletak di dalam ibadah. Nah, teman-teman semua, tatkala kita mau wudu kita sah, maka harus terkumpul syarat dan rukunnya. Syarat wudu apa saja harus kita lakukan. Rukun wudu apa saja harus kita lakukan. Tatkala ada salah satu saja yang tidak dilakukan dalam syarat ataupun rukun, maka ibadah tersebut atau maka wudu tersebut tidak sah. Kalau tidak salah di pertemuan pertama juga pernah kita sampaikan ya. Harus ada Ceng Zakaria rahimahullah ta'ala pernah mengatakan dalam Majmu'ud Durus bahwasanya sah itu apabila terkumpul jamu baina syarti wa rukni. Ibadah bisa dikatakan sah apabila terkumpul dalam ibadah tersebut syarat dan rukun. Jadi teman-teman, mempelajari syarat dan rukun ibadah yang wajib itu wajib. Mempelajari syarat dan rukun dari ibadah yang wajib itu wajib. Wudu kita tidak akan sah kalau kita tidak tahu syaratnya. Kita tidak laksanakan syaratnya. Wudu kita tidak akan sah
kalau kita tidak laksanakan rukun-rukunnya. Jadi ini penting untuk kita ketahui. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yakni syarat-syarat wudu. Lihat ya, teman-teman semua, suara saya jelas? Tidak terputus-putus ya? Jelas. Kita lanjut. Yang pertama syarat-syarat dulu. Kita sudah tahu ya, syarat rukun itu memiliki definisi yang sama. Cuman bedanya syarat di luar, rukun di dalam. Dan keduanya tidak boleh ditinggalkan, bahkan tidak tahu sekalipun. Kan kalau ada ya, tidak tahu diberi udzur, lupa diberi udzur. Untuk syarat dan rukun tidak demikian. Mau lupa, mau tidak tahu, udah tidak sah. Udah tidak sah. Sebelumnya gini, dalam fikih itu, kedepannya kita akan menemui istilah syarat, rukun, kemudian kita juga akan menemui istilah wajib, apa bedanya rukun dengan wajib, kemudian sunnah dan sebagainya. Nah, yang menjadi patokan utama kita syarat dan rukun. Karena syarat dan rukun sesuatu hal yang tidak boleh ditinggalkan. Kalau ditinggalkan, ibadah tersebut bisa tidak sah. Apa saja syarat berwudu? Dalam kitab Fiqhul Muyassar disebutkan syarat yang wudu yang pertama Islam, wal aqlu, wat tamyizu. Islam, berakal, tamyiz. Fala yasihu minal kafir. Teman-teman semua, satu nikmat yang harus kita syukuri adalah antum ada yang punya PDF-nya mungkin bisa dibuka-buka atau kitab-kitab lain silakan. Syarat dalam suatu ibadah yang syarat salat Islam, syarat puasa Islam, syarat zakat Islam, syarat haji Islam. Islam dulu. Makanya dalam di Pemuda Persis ada slogan ana muslim qabla kulli syai. Saya muslim sebelum melakukan sesuatu. Jadi sebelum mau sesuatu itu saya Islam dulu. Karena percuma ngelakuin Islam. Jadi yang syarat wudu pertama yaitu Islam, berakal dan tamyiz. Dalam disebutkan orang di umurnya pentas bisa dikali. Yang kedua, niat. Niat. Ada ulama yang memasukkan ke dalam rukun, ada juga ulama yang memasukkan ke dalam syarat. Salah satunya para masyaikh penulis kitab Fiqhul Muyassar memasukkan niat ke dalam syarat. Li hadis innamal a'malu binniyat. Berdasarkan hadis Nabi SAW bahwasanya amal itu tergantung niat. Amal itu tergantung pada niat. Di sini dijelaskan wala yusra'u talaffudzu biha, dan tidak disyariatkan untuk diucapkan niat tersebut. Li'adami thubutihi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena tidak ada dalil yang tegas Nabi SAW berniat. Tidak ada dalil, bukan yang tegas. Yang tegas pun Nabi SAW tidak diriwayatkan talaffuz bin niat. Tidak diriwayatkan Nabi SAW mengucapkan dulu niat sebelum melakukan ibadah. Mau wudu dulu, mau salat, mau puasa dan sebagainya, ya langsung saja. Kenapa? Karena niat itu tempatnya di hati. Baik, memang dalam madhab Syafi'i disunahkan untuk talaffuz bin niat dalam artian untuk menguatkan hati. Jadi memang ada, boleh dalam mazhab Syafi'i boleh disunahkan untuk mengucapkan niat, yang wajib tetap dalam hati supaya perkataan yang kita ucapkan tersebut bisa menguatkan hati. Allah Ta'ala alam, yang jelas tidak disyariatkan untuk talaffuz bin niat, tidak disyariatkan untuk mengucapkan niat. Yang kedua, al-ma'ut tahur. Ini yang kemarin kita jelaskannya di pertemuan-pertemuan awal tentang air, macam-macam air yang boleh digunakan untuk bersuci. Kenapa? Karena di antara syarat sah salat adalah menggunakan air tahur. Apa air tahur teh? Air yang suci dan mensucikan, atau air yang tidak berubah warnanya, rasanya, baunya, baik dengan yang suci maupun yang najis. Air yang 7 teh gini, turun dari langit ataupun keluar dari bumi. Maka di sini dijelaskan
Adapun air najis, maka tidak sah berwudu dengannya. Sebelumnya kita kemarin juga sudah bahas ya. Adapun air yang tohir sekalipun kalau mendominasi tidak sah. Jadi bukan air najis saja, air tohir pun ada tohur, tohir, najis. Kalau air tohir sekalipun, kalau airnya didominasi oleh sesuatu yang suci tersebut, ya tidak sah. Kita tidak sah wudu dengan air susu. Kita tidak sah wudu dengan air kopi, sebagaimana yang kita jelaskan waktu bab air. Selanjutnya, menghilangkan perkara-perkara yang menghalangi masuknya air ke dalam kulit. Jadi, di antara syarat sah untuk berwudu adalah menghilangkan segala perkara dari badan-badan, dari anggota tubuh yang wajib untuk dibasuh dalam sholat. Perkara-perkara tersebut dapat menghalangi masuknya air ke dalam kulit. Kutek mungkin, nggak tahu sih kutek menghalangi air gak ya? Apa saja yang menghalangi air? Tato menghalangi air ke dalam kulit. Atau kemarin yang pas nyoblos tinta pemilu di sini. Tinta pemilu masuk gak? Maksudnya tinta pemilu menghalangi masuknya air gak? Ada yang tahu? Tanda udah nyoblos. Intinya perkara yang masuknya ke dalam kulit, maka perkara tersebut tidak boleh harus dihilangkan dan bisa membuat wudu kita tidak sah. Kemudian istinja wal istijmar. Apabila enggak wujud di bagaimana yang telah kita bahas. Dan kemudian mualah. Ini mualah nanti akan dijelaskan juga di rukun. Kemudian tartib, kemudian membasuh seluruh anggota yang wajib untuk dibasuh. Jadi ini ya, tentang syarat-syarat wudu. Syarat-syarat wudu, niat, air tohur, istijmar, istinja, tartib, dan juga membasuh seluruh anggota yang wajib untuk dibasuh. Selanjutnya, nah ini pada panitia Kaisya kalau udah dikirim PDF-nya bisa dikirim ke grup umum. Selanjutnya kita akan membahas tentang fardu atau rukun wudu. Ini sebenarnya ada yang bisa mengatakan wajib, tapi saya pribadi ini fardu ada bedanya rukun atau ya? Ada yang tahu bedanya rukun dan wajib? Teman-teman semua? Silakan on mic juga apa-apa. Kita saling sharing aja, biar gak 100% dari saya terus, tapi saling sharing aja. Ada yang tahu bedanya rukun dan wajib? Memang sebagai wajib. Pendapat ulama lain lebih dekat rukun, apalagi nanti di bab sholat ada yang namanya rukun sholat, ada yang namanya wajib sholat. Berarti beda kan rukun dan wajib. Begitu juga dalam wudu, ada yang namanya fardu wudu, ada yang namanya wajib wudu. Apa bedanya? Bedanya, kalau rukun tadi disebutkan di awal tidak boleh tertinggal, baik keadaan lupa, tidak sengaja ataupun tidak tahu sekalipun. Tapi kalau wajib itu diberi uzur kalau tertinggal karena lupa. Atau dalam sholat nanti wajib itu diberi uzur kalau tertinggal karena lupa, ada sujud sahwi. Jadi beda antara rukun dan wajib. Tapi yang pertama, sebelumnya teman-teman semua, dalam rukun wudu ini ada 6. Ada 6, saya bagi 2. Yang sepakat, yang ikhtilaf. Kenapa dibagi 2? Karena para ulama mengenai rukun tersebut ada yang sepakat ini rukun. Semua ulama sepakat ini rukun. Ada yang berbeda pendapat, ini bukan rukun, ini syarat, ini bukan rukun, ini sunnah. Yang sepakat ialah yang 4 itu. Yang 4 yang disebutkan dalam ayat Al-Quran. Adapun yang istilah itu yang tidak disebutkan dalam Quran. Jadi yang sepakat mah yang 4 tadi. Membasuh wajah, membasuh kedua tangan, mengusap kepala, dan juga membasuh kaki. Itu semua ulama sepakat itu rukun, tidak boleh tertinggal. Kalau tertinggal tidak sah. Yang 2 lagi beda. Ada yang mengatakan niat itu rukun, ada yang mengatakan enggak, niat itu syarat. Ada yang mengatakan bismillah itu
rukun. Enggak, bismillah bukan gitu. Baik. Yang pertama kita akan bahas yang seluruh ulama sepakat dulu mengenai rukun wudu. Yang pertama, membasuh wajah secara sempurna. Ghuslul wajhi bikamilihi. Membasuh wajah secara sempurna. Liqaulihi ta'ala, idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, apabila engkau ingin menegakkan salat, maka basuhlah wajah kalian. Al-Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu' mengatakan bahwasanya wajah adalah anggota badan yang digunakan untuk bermuajahah. Ini nih, saya kutip di sini. Wajah adalah anggota badan yang digunakan untuk saling berhadapan. Itu wajah. Cuman yang jadi pertanyaan, kan kalau berhadapan bukan wajah doang ya, ke bawah juga berhadapan. Nah, makanya Al-Imam Asy-Syirazi itu salah satu ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Beliau punya kitab yang bagus dalam mazhab Syafi'i, yaitu Al-Muhadzab. Kitab Al-Muqtarah Al-Muhadzab. Nah, Al-Imam Asy-Syirazi dalam kitab Al-Muhadzab mengatakan bahwasanya wal wajhu ma baina manabiti sya'ri ra'si ila al-daqan. Wajah itu dimulai dari tempat tumbuhnya rambut sampai dagu. Wal muntahal lihyatain, dan ini ujung dua rahang, tempat tumbuhnya janggut. Terus waminal uduni ilal uduni arbo, dan kemudian membentangnya itu dari telinga sampai ke telinga. Jadi teman-teman semua, yang dimaksud dengan wajah yang wajib untuk kita basuh, yang kalau gak terbasuh ada segini saja gak kebasuh, maka wudunya tidak sah. Yaitu wajah, kalau dari atas ke bawahnya, tempat tumbuhnya rambut yang ini sampai dagu, sampai sini. Kemudian dua rahang yang ini. Kemudian dua telinga. Maksud dua telinga kalau dalam kitab Fiqhul Islam wa Adillatuhu, yaitu dua anak telinga. Yang ini ya. Ini tahu apa sih namanya, ada yang tahu? Dua anak telinga. Kalau Syekh Wahbah Julahi mengatakan menamainya dua anak telinga. Itu yang dimaksud dengan wajah. Nah, saya di sini berilustrasi untuk lebih memudahkan kita mengenai ilustrasi dari wajah itu sendiri. Kalau dari atas, dari ininya, tempat tumbuhnya rambut sampai dagu. Kemudian ujung dua rahang yang ini. Kemudian, ini nih, anak telinga. Saya nggak tahu ada yang tahu namanya apa ini deh. Masih telinga kan ya? Intinya ini, itu yang dimaksud dengan wajah. Daun telinga ya, daun telinga. Dari daun telinga sini sampai daun telinga sini, kemudian dari tempat ujung tubuhnya rambut sampai dagu, kemudian ujung dua rahang. Syekh Wahbah Juhaili dalam Fiqh Islam wa Adillatuhu mengatakan wajib untuk dilebihkan sedikit dari anggota tubuh yang wajib dibasuh. Jadi dilebihkan sampai sini. Namun saya tidak paham maksud wajib tersebut apa. Soalnya kan sekalipun nggak dilebihi ya tetap sah, karena batas wajah emang demikian. Kalaupun dilebihi, Ustaz Aceh Zakaria mengatakan dalam Al-Hidayah, kalau tidak salah, lebih bagus kelebihan daripada kekurangan. Kalau kekurangan tidak sah, kalau kelebihan itu lebih bagus. Cuman Ustaz Aceh Zakaria rahimahullah tidak mengatakan wajib. Cuman Syekh Wahbah Juhaili mengatakan wajib. Cuman kita pahami dalam artian wajib untuk memotivasi supaya tidak terlewat, lebihkanlah dikit. Nah itu dari wajah yang harus kita basuh dalam wudu. Dari sini sampai sini, dari sini sampai sini, dari ini. Nah yang jadi catatan, ini bukan cuma soal wudu ya, soal aurat perempuan juga. Anggap saja wajah ya, anggap saja wajah lah. Anggap saja wajah. Soal aurat perempuan dalam sholat. Aurat perempuan dalam sholat adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Telapak tangan mencakup punggung tangan juga. Dan kita sudah pahami barusan bahwasanya wajah itu ya dari sini sampai dagu. Dari sini sampai dagu. Adapun bawah sini, dari dagu sampai leher, ini kalau ini leher ataupun bukan, itu bukan bagian dari wajah. Sehingga wajib untuk ditutup. Antunas semua, teman-teman, para akhwat yang kalau sholat
mukanya sampai sini, sehingga ininya tidak tertutup, maka hati-hati, itu berpotensi sholatnya tidak sah. Kenapa? Auratnya tidak tertutup. Baiknya itu punya enggak ada, karena bukan di tempat umum yang banyak orang-orang lewat, itu boleh untuk memakai, itu pengecualian. Tapi kalau dalam tidak kondisi darurat, dia harus dibuka cadarnya dalam sholat. Dan hati-hati tatkala menggunakan jilbab, khimar ataupun mukena, harus sampai sini, sampai dagu. Karena dari sini ke sini itu aurat yang harus ditutup dalam sholat. Di luar sholat pun juga harus ditutup sebenarnya. Nah, teman-teman kita pahami ya, bahwasanya wajah itu ini, kemudian dua rahang, kemudian ini yang kedua. Baik. Selanjutnya penulis di sini mengatakan wa minhu al-madmadatu wal istinsyaqu. Di antara bagian dari wajah itu harus berkumur-kumur dan beristinsyaq. Li'anna al-famma wal anfa minal wajh. Karena hidung dan mulut itu bagian dari wajah, sehingga berkumur-kumur dan istinsyaq. Istinsyaq itu bukan di ini ya, tapi dihirup. Istinsyaq menghirup, istinsyaq mengeluarkan air dari hirupan tersebut. Itu wajib juga. Kalau tidak, maka ya tidak sah. Sehingga beristimsak dan berkumur-kumur itu bagian dari rukun, karena keduanya bagian daripada wajah. Baik, itu tentang wajah. Selanjutnya membasuh kedua tangan ila mirfaqain. Membasuh kedua tangan sampai siku. Sudah paham ya kalau yang ini, ya tinggal sini sampai sini. Syekh Wahab Al-Juhani mengatakan bahwasanya tangan itu umum, dari sini sampai sini itu disebut tangan. Cuman karena ada pengecualian ilal mirfaqain ilal marafiq, sehingga dibatasi, berarti sampai sini, enggak sampai sini. Kok terus sudah saking semangat tujuannya sampai sini, enggak. Tadi bagus, itu bagus untuk daripada kurang, mending bukan dikit. Selanjutnya mengusap kepala. Nah, mengusap kepala di sini dijelaskan semuanya ma'al udunaini. Mengusap kepala semuanya bersama dengan kedua telinga. Berdasarkan kedua telinga. Maka tidak boleh mengusap sebagian kepala tanpa sebagian yang lain. Dan kita akan bahas. Yang dimaksud dengan mengusap adalah menggerakkan tangan yang basah di atas sesuatu anggota badan. Jadi untuk kepala kita pahami ya, bahwasanya kepala itu gak dibasuh, sehingga maksud basuh itu kita menyimpan air dalam tangan dibasuhkan ke kepala, enggak. Cukup ada tangan kita yang basah kemudian usap ke kepala, itu yang dimaksud dengan mengusap. Adapun kepala adalah anggota badan yang menjadi tempat tumbuhnya rambut, tetap dari sini, yang bermula dari bagian atas dahi sampai tepuk sampai sini. Itu yang dimaksud dengan kepala. Itu yang bersifat kepala. Kemudian ini pelipis juga termasuk bagian dari kepala. Kemudian kedua telinga bagian dari kepala. Jadi ini semua itu maksudnya kepala. Sehingga tatkala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mengusap, ya diusap semuanya. Diusap semuanya. Nah, tetap kita tidak memungkiri bahwasanya para ulama fikih berselisih pendapat tentang kadar mengusap kepala yang dapat mencukupi untuk wudu. Kadar mengusap kepala yang mencukupi untuk wudu. Adapun sempurnanya semua ulama sepakat, semua. Tapi kadar cukupnya ada yang mengatakan 1/4 kepala cukup, ada yang mengatakan sehelai 2 helai kepala cukup. Ada juga yang mengatakan wajib semua ya, yang namanya kepala kan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan semua kepala semua diusap. Kalau cuma sehelai karena itu berarti tidak mencukupi. Itu berarti. Adapun pendapat yang diambil oleh penulis Fiqhul Muyassar yaitu seluruh kepala. Di sini dijelaskan mengusap seluruh kepala. Sampai di sini diberi penegasan maka tidak boleh mengusap sebagian saja. Itu pendapat yang diambil oleh penulis kitab Fiqhul Muyassar, ya seluruh kepala. Nah ini juga yang menjadi patokan untuk kita semua, bahwasanya mengusap kepala itu semuanya.
Udah berpindah ya? Udah. Mengusap kepala itu semuanya. Enggak sebagian atau bahkan selai dua helai, enggak. Karena Nabi SAW dalam prakteknya yang mengusap seluruh kepala. Di sini ada perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' al-Fatawa mengatakan apabila ayat yang membicarakan tentang tayamum tidak mengatakan bahwasanya mengusap wajah hanya sebagian, padahal tayamum adalah pengganti dari wudu dan tayamum jarang-jarang dilakukan, bagaimana bisa ayat wudu yang menjelaskan membasuh kepala cuma dikatakan sebagian saja yang dibasuh, padahal wudu sendiri adalah hukum asal dalam bertaharoh. Paham gak maksudnya? Mesti dalam ayat yang sama surat Al-Maidah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Falam tajidu ma'a fatayammamu sa'idan thayyiba tamsahu bi wujuhikum." Gini ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Tamsahu bi wujuhikum." Kalau tidak ada air, silakan bertayamum dengan debu-debu yang suci. Maka usaplah wajah sekalian. Ini kan sama ya dengan ayat yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wamsahu bi ru'usikum." Gak apa-apa ya, itu udah agak ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di ayat yang awal-awal ayatnya, "Idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq." Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wamsahu bi ru'usikum." Usaplah kepala kalian. Kita pahami bahwasanya ayat dalam bertayamum Allah Subhanahu wa taala memberitakan mengusap wajah, dan para ulama sepakat tidak ada yang mengatakan boleh seperempat wajah, boleh sebagian wajah. Ini bukan ini ya, ini untuk mudahkan kita. Ini wajah, ini contoh wajah ya, ini contoh wajah. Tatkala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan bertayamum, mengusap wajah, ulama sepakat yang diusap semuanya. Enggak 1/4, enggak segini, enggak cuman sebagian saja, enggak cuman ya sedikitnya saja, enggak. Ulama sepakat ya semuanya dibasuh, semuanya diusap. Maka apalagi ayat tentang wudu yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan wamsahu birusikum. Ayatnya sama. Dan wudu hukum asal dari bertaharah, sehingga dapat dipahami bahwasanya mengusap kepala itu semuanya. Ini dalam ilustrasi di sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi SAW berwudu memulai dari depan, kemudian ke belakang, kemudian ke depan lagi. Udah cukup dulu sampai situ ya, kita gabas telinga. Nabi mengusap dari depan ke belakang, kemudian ke depan lagi. Itu tata cara yang diajarkan Nabi SAW dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Jadi yang diusap semuanya, enggak 1/4, enggak sehelai dua helai, dan demikian. Akan tetapi ala kulli hal teman-teman semua, kita tidak memungkiri bahwasanya dalam pendapat lain, ini saya pendapat Imam Syafi'i ya, pendapat Abu Hanifah, pendapat Hanafiyah mengatakan cukup 1/4. Minimal 1/4 maksudnya, bukan cukup. Kadar sahnya 1/4 kepala sudah terbasuh maka sah. Dalilnya Nabi SAW pernah mengusap kepalanya, kemudian sorbannya, mengusap ubun-ubunnya, kemudian imamahnya. Jadi berarti nggak semuanya dong. Kemudian mazhab Syafi'i mengatakan sudah mencukupi sah mengusap kepala walau hanya sehelai dua helai rambut. Karena huruf ba dalam kalimat biru'usikum adalah ba litab'id, menunjukkan makna sebagian. Itu hujah yang disampaikan oleh ulama Syafi'iyah, berhujah dengan sisi kebahasaan. Sehingga kita sering melihat ya, mungkin bukan sering melihat, bisa jadi kita sendiri yang hudunya cuman kepalanya digini saja. Kalau dalam pendapat kalau dalam pandangan saya pribadi, ya enggak sah gitu, karena yang diusap cuman sebagian, yang diusap itu harus semuanya. Wa ma sahu kulluhu, diusap itu semuanya, enggak sebagian, enggak segini saja, enggak 1/4. Tapi teman-teman semua, pendapat yang bijak disampaikan oleh Syekh Wahbah Juhaili mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tatkala memerintahkan mengusap, maka kita boleh mengusap dengan bagaimana saja sesuai itu dikatakan mengusap. Mau 1/4, 1/3, misalkan mengusap, ya sudah, berarti dia sudah mencukupi sah. Tapi kalau cuma sehelai dua helai, Syekh Wahbah Juhaili mengatakan itu tidak termasuk mengusap. Itu tidak termasuk mengusap.
Nah teman-teman, jadi tatkala kita mau berwudu kepala dan hukum asal berwudu baik laki-laki perempuan itu sama saja. Kepalanya semuanya, nggak sebagian, semuanya sampai ke belakang. Dan tidak wajib mengusap ke rambut yang di luar dari kepala. Tentunya rambutnya panjang sampai sini, ya tidak sampai di gitu-gitu juga rambutnya, cukup kepalanya saja. Cukup kepalanya saja. Sehingga tidak dikatakan sah kalau hanya sebagian. Akan tetapi teman-teman semua tetap tatkala kita melihat ada seseorang yang wudunya sebagian saja, depannya saja atau hanya 1/4 saja, ya kita tidak menyalahkan. Kita tidak menyalahkan karena ini dalam bagian ranah ijtihadiyah. Ikhtilaf ijtihadiyah. Dan dalam kaidah ikhtilaf ijtihadiyah tidak ada yang namanya ingkarul munkar. Dalam perbedaan pendapat yang bersifat ijtihad, tidak ada yang bersifat, tidak ada kaidah ingkarul munkar. Harus diingkari, enggak. Justru mengingkari ijtihad ikhtilafiyah itu kemungkaran. Jadi antum begitu wudunya, antum tidak sah, enggak sampai itu. Bisa jadi beliau bermaksud Syafi'i. Antum kayak gitu kok 1/4 enggak sah, enggak, kita tidak katakan demikian. Bisa jadi yang wudu itu bermadzhab Hanafi. Tapi kalau mau diskusi mencari mana yang lebih kuat itu diperbolehkan. Akan tetapi menyalahkan mendikte antum tidak sah nih, kalau cuma salah doang tuh enggak sah, itu tidak dibenarkan demikian. Walaupun kita sendiri berpendapat kepala itu dibasuh semua, enggak sehelai 2 helai saja, enggak segini saja. Tetap kita tidak mengingkari suatu perkara yang itu termasuk ranah ikhtilaf ijtihadiyah. Baik, selanjutnya bahwasanya mengusap kepala itu hanya dalam artian sunnah. Mengusap kepala itu sunnahnya 1 kali. Sunnahnya 1 kali. Dan kata Imam At-Tirmidzi dan Imam Abu Dawud mengatakan bahwasanya ini yang menjadi pegangan mayoritas ahli ilmu. Bahwasanya mengusap kepala itu 1 kali. Hadis yang menjadi patokan tentang kaifiat berwudu adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Utsman bin Affan. Sahabat Utsman bin Affan meminta air. Kemudian beliau berwudu dimulai dari cuci tangan, kemudian berkumur-kumur, beristinsaq, kemudian mengasup wajah 3 kali, kemudian mencuci tangan 3 kali, kemudian mengusap kepala, tidak disebutkan mengusap kepala berapa kali, kemudian mengusap kaki 3 kali. Kemudian Utsman bin Affan mengatakan begini tata cara wudu Rasulullah. Sehingga para ulama mengatakan dalam wudu mengusap kepala disunahkan hanya 1 kali. Walaupun memang ada pendapat lain mengatakan enggak, tetap sunnahnya tetap 3 kali. Kembali lagi, itu ulama mazhab Syafi'i. Bahkan Imam Syafi'i sendiri dalam Al-Um mengatakan, saya lebih suka mengusap kepala 3 kali dan tidak mengapa 1 kali. Jadi, ada yang menyunahkan 3 kali, tapi tetap Allah Ta'ala lebih menjadi pegangan mayoritas ahli ilmu, mengusap kepala itu cukup 1 kali. Mengusap kepala cukup 1 kali. Nah, selanjutnya, mengusap telinga. Apakah dengan air yang baru? Teman-teman, kalau yang mengusap kepala 3 kali kan sering lihat ya. 1, 2, 3. Itu ya, ada yang kayak gitu ya. Itu yang diajarkan dalam mazhab Syafi'i 3 kali. Dan sahlah, maksudnya sebagian saja, tidak perlu semuanya. Dan itu 3 kali dilakukan. Baik, selanjutnya tentang telinga. Tadi dijelaskan, al-udunani minar ro'si. 2 telinga itu bagian dari kepala. Yang menjadi permasalahan, kalau mengusap kepalanya gini, kemudian gini, kemudian lanjut ke telinga, atau gini, kemudian mengambil air lagi untuk telinga. Dan ini para ulama berbeda pendapat mengenai apakah telinga dengan air yang baru atau air sisa dari kepala. Sehingga kita katakan, kita langsung saja, kita tidak membahas perbedaan pendapat, kita langsung saja mengusap telinga tidak dengan air baru. Karena kan masih bagian dari kepala. Masih bagian dari kepala, dan juga berarti 1 kali usapan dong. Kalau berpisah-pisah, ya berarti 2 kali usapan. Berarti kepala 2 kali usapannya. Kalau disunahkan 1 kali, ya udah disatuin saja antara kepala, rambut dengan telinga. Mungkin antum tidak heran ataupun kalau berwudu kepalanya 1, 2, 3, atau bisa jadi kayak gini 1, kemudian mengambil air lagi 1, 2, 3. Ada yang seperti itu, dan itu emang perbedaan pendapat ulama
terletaknya tentang katakan dengan air baru atau udah satuin saja dengan kepala. Cuman tetap perbedaan ulama ini mengenai telinga dengan air yang baru ataupun air yang bekas kepala. Dan untuk yang berpendapat bahwasanya telinga dengan air yang baru itu disatukan 1, 2, 3. Enggak dipisah-pisah. Kan ada yang dipisah ini dulu dan ini lagi 3 kali. Nah, itu jadi 6 kali dong. Enggak, yang berpendapat dipisah sekalipun disatukan ininya telinganya. Disatukan telinganya, enggak dipisah-pisah. Jadi tentang mengusap kepala tadi disebutkan bahwasanya mengusap kepala itu rukun, sehingga tatkala kita mengusap kepala itu harus semuanya. Karena yang dimaksud dengan kepala ya kepala, semuanya kepala, dan telinga bagian dari kepala, sehingga tidak perlu mengambil air yang baru untuk mengusap telinga. Allahu a'lam. Selanjutnya kita membahas rukun yang keempat. Nah, ini yang tadi kan wajah, kedua tangan, ketiga kepala, yang keempat membasuh kaki sampai kedua mata kaki. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa arjulakum ilal ka'bayn. Allah Subhanahu wa taala katakan dan kaki-kaki kalian sampai dua mata kaki. Ini keempat rukun ini semua ulama sepakat bahwa ini rukun. Kalau tertinggal ataupun bahkan terlewat ataupun bahkan wajahnya hanya sebagian, maka tidak sah. Tangannya tidak sampai siku, maka tidak sah. Kakinya tidak sampai dua mata kaki, maka tidak sah. Tapi teman-teman, terdapat ijma dari para sahabat tentang wajibnya membasuh kedua kaki saat berwudu dan bukan diusap. Karena huruf lam pada lafaz wa arjulakum dibaca fathah merupakan atop kepada kata aidiyakum, walaupun lafaznya terletak setelah lafaz wamsahu. Ini di sini, bentar. Tadi di awal. Nah ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn." Basuhlah wajah kalian. Wajah di gimana? Dibasuh, kan udah jelas dibasuh. Wa aydiyakum, tangan. Tangan di gimana? Dibasuh, kan terletaknya setelah wajah. Wamsahu bi ru'usikum. Adapun kepala itu perintah yang baru, yakni diusap. Wa arjulakum ilal ka'bayn. Kalimat wa arjulakum terletak setelah birusikum. Apakah sama seperti wa aydiyakum terletak setelah wujuhakum? Kalau dibaca wa arjulakum ilal ka'bayn, ya mungkin iya, kaki diusap, enggak dibasuh. Cuman para sahabat mengatakan keganjilan tata membaca wa arjulikum. Sehingga kalimat wa arjulakum baca fathah wa arjulakum, sehingga ini mengikuti bukan ke sini tapi ke sini. Paham ya? Paham. Kenapa dikatakan demikian? Karena ada golongan yang ini paham dalam perkara hal ini, yakni golongan Syiah Imamiyah, yang mereka membaca wajhum ilal ka'bayn. Seandainya dibaca wa arjulikum berarti waw tersikum. Paham ya? Berarti lam tersebut ataupun waw tersebut mengikuti biruhusikum, yang mana kepala diperintahkan untuk diusap, bukan dibasuh. Tapi ijma dari para sahabat dibawakan oleh Syekh Wahbah Juhaili dalam Fiqhul Islam wa Adillatuhu, bahwasanya para sahabat ijma kaki itu dibasuh, bukan diusap. Bukan. Nah, selanjutnya perhatikan tumit. Nabi SAW mengancam tumit kaki yang tidak basah. Tatkala kita wudhu, hati-hati nih, kaki sampai tumit. Kita perhatikannya sampai dua mata kaki, sehingga dilebihkan sampai dua mata kaki. Kita lupa belakangnya, tumitnya tidak basah, yaitu masalah lagi. Yang kelima, tartib itu ya, mendahulukan apa yang harus didahulukan.
mendahulukan apa yang harus didahulukan. Wajah dulu, kemudian tangan, kemudian kepala, kemudian kaki. Jangan habis wajah langsung kepala, kemudian tangan. Enggak, harus tertib. Ini beda pendapat para ulama yang mengatakan ini bukan rukun, ini syarat. Ya, tidak apa-apa, itu sama saja. Selanjutnya mualah, berkesinambungan. Ada juga yang mengatakan ini syarat bukan rukun. Boleh, itu sama-sama saja. Berkesinambungan, yakni tatkala di sini dijelaskan mubasyaratan biduni takhir. Langsung tanpa menanti-nanti. Tatkala sudah wajah, langsung tangan, enggak wajah nanti ngobrol dulu, langsung tangan lagi, enggak. Harus mualah, harus berkesinambungan. Wajah, kemudian kepala, kemudian wajah, kemudian tangan, kemudian kepala, kemudian kaki, itu harus berkesinambungan, tidak boleh ada jeda yang terlalu lama. Tidak boleh ada jeda yang terlalu lama. Berdasarkan hadis, bahwasanya Nabi SAW melihat seorang yang sholat, wafi dhahri qadamihi lu'matun, dan dalam kakinya itu ada satu lubang yang tidak terbasahi segede dirham. Kemudian Nabi SAW memerintahkannya untuk mengulang wudunya. Seandainya mualah bukanlah rukun atau bukanlah syarat, kalau ada yang mengatakan itu syarat, maka Nabi akan mengatakan, udah basuh lagi kakinya tuh, nggak perlu diulang dari awal. Tapi Nabi mewajibkan, mengharuskan sahabat tersebut mengulang dari awal, menandakan ya harus berkesinambungan. Udah batal, udah jedanya sangat lama, apalagi udah sholat dianya. Nah, teman-teman, itu tentang rukun wudu yang kita harus tahu. 4-nya sajalah, jangan yang 2 macam beda pendapat. Yes, yang 4-nya kita harus hatam tuh. Kepala, tangan, wajah, kaki, sehingga batas-batasnya juga kita tahu. Karena wudu berbicara tentang 4 anggota wudu yang dibasuh. Wudu berbicara tentang 4 anggota wudu yang dibasuh. Itu tentang rukun dan syarat. Perlu diketahui bahwasanya syarat dan rukun adalah perkara-perkara yang tidak boleh ditinggalkan. Kalau ditinggalkan, maka ibadahnya tidak sah. Ibadahnya tidak sah. Tapi selanjutnya, teman, tanah sunnah wudu. Ini sudah jam 9 ini teh. Saya bahas dulu satu sunnah, nanti kita diskusi lanjut atau enggaknya. Saya bahas dulu satu sunnah yang disebutkan dalam kitab Fiqhul Muyassar. Tadi kan mulainya juga ngaret ya. Kita lanjutkan dulu beberapa bentar. Sunnah wudu yang disebutkan pertama dalam kitab Fiqhul Muyassar adalah membaca bismillah. Membaca bismillah. Para ulama beda pendapat tentang kedudukan bismillah dalam wudu. Ada yang mengatakan ini wajib. Ada yang mengatakan ini sunnah. Di antara ulama yang mengatakan ini sunnah ya ini para masyayikh penulis kitab Fiqhul Muyassar. Siapa yang mengatakan wajib? Salah satunya ulama Hambali. Mengatakan wajib. Sehingga bedanya wajib dengan rukun tadi apa? Kalau tertinggal karena lupa tidak apa-apa. Nah, seandainya ini wajib, maka kalau ditinggalkan secara sengaja tidak sah. Kalau ditinggalkan secara sengaja itu tidak sah. Tapi kalau berpendapat ini sunnah, mau ditinggalkan secara sengaja pun ya tetap sah. Wong cuman sunnah. Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la salata liman la wudu'a. La wudu'a liman lam yadhkur ismallahu alaihi. Tidak ada salat bagi orang yang tidak berwudu, dan tidak ada wudu bagi orang yang tidak mengucapkan asma Allah, yang tidak mengucapkan bismillah. Sehingga ulama yang berpendapat wajib mengistinbatkan dalil ini bahwasanya bismillah itu wajib, bukan sunnah. Adapun yang berpendapat sunnah mengatakan bukan seperti itu. Di antara ulama yang berpendapat sunnah juga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mensarah sebuah kitab, yakni kitab Zadul Mustaqni. Yang perlu kita ketahui bahwasanya kitab Zadul Mustaqni adalah ringkasan dari kitab Al-Muqni Imam Ibnu Qudamah. Al-Muqni karya Imam Ibnu Qudamah adalah kitab yang bermadhab Hambali, yang memuat tentang pokok madhab Hambali. Diringkas tuh kitab-kitab Hambali itu menjadi Zadul Mustaqni. Disarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin
dengan kitab Syarah Al-Mumti ala Zalil Mustaqni. Kitab yang disarahnya mengatakan wajib, tapi yang mensarahnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan enggak, itu sunnah. Adapun dalil ini dipahami, adapun berpendapat sunnah dengan tiga alasan. Dengan tiga alasan. Yang pertama, Al-Maidah. Yang tadi di awal kita bahas. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tatkala memerintahkan wudu, langsung mulai saja dengan wajah. Wajah dalam artian kumur-kumur dan istinsak. Tidak memerintahkan untuk memulai dengan bismillah. Hadis Utsman yang tadi kita bahas juga, bahwasanya Utsman tatkala mempraktekkan wudu Nabi langsung memulai dengan dan berkumur-kumur, tidak memulai dengan bismillah. Yang ketiga, hadis la wudu'a liman lam yadhkur ismallahu alaihi, dipahami kesempurnaan. Paham ya? Paham di sini. Dipahami kesempurnaan. Jadi, laudua bermakna tidak hanya wudu, bukan tidak sah, tidak sempurnanya wudu bagi orang yang tidak mengucapkan. Ingat, pahami bahwasanya bismillah itu sunnah. Bismillah itu sunnah dan bukan wajib. Kemudian yang jadi permasalahan, wudu dulu. Teman-teman, mungkin sebelum kita lanjut, saya ingin bertanya dulu, kita sedikit lagi, atau sudah saja, sudah jam 9, kita lanjut diskusi. Bagaimana moderator dan yang lainnya? Pada tidur mungkin. Baik teman-teman, bagaimana? Kita lanjut saja ya. Atau gimana? Akbar. Yang lainnya mungkin yang masih menyimak, gak apa-apa, kita lanjut saja. Ini sunnah-sunnah itu sampai 8. Atau bagaimana? Lanjut saja. Voting lanjut. Ada biar tidak memakan waktu, saya cepat saja ya. Yang pertama tadi bismillah itu dihukumi sunnah dengan 3 alasan ini. Dan kalau membaca bismillah di kloset, itu beda pendapat lagi. Membaca bismillah di kloset beda pendapat lagi. Ada yang berpendapat, yang kemarin kita di awal-awal bahas, dikir di kloset itu makruh. Ini juga pendapat Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkar. Makruh bismillah, mengucapkan bismillah ataupun berzikir di dalam toilet. Sehingga kemakruhan ini ya tidak apa-apa tatkala kita wudhu. Yang kedua mengatakan enggak, bismillah hukumnya. Sehingga tatkala antum mau wudhu bismillah dulu, bisa 2 kondisi. Disebutkan oleh Syekh Utsman Al-Khamis dan gurunya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bisa sebelum masuk, antum sebelum masuk bismillah dulu, bisa dalam hati. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin hati. Syekh Utsman Al-Khamis, murid dari beliau, mengatakan enggak, sebelum masuk. Jadi intinya ya sebelum masuk aja ya, karena toh kemakruhan juga terlarang, sebelum masuk saja. Lagi pula bismillah itu sunnah, bukan wajib. Yang kita bahaslah laula an-nasuq ala ummati lamartum bisuwaqi ma kulli shalah. Yang ketiga, membasuh kedua telapak tangan di awal wudu, kemudian berkumur-kumur dan beristinsak secara bersungguh-sungguh bagi orang yang tidak bersaum, kemudian menggosok lengan, digosok-gosok tatkala sedang wudu. Kalau dalam madzhab Maliki ini wajib, menggosok-gosok itu wajib. Tapi kita berpendapat enggak, itu sunnah. Kemudian mendahulukan yang kanan dari yang kiri bagi tangan dan kaki, itu sunnah. Ya, saya mau kiri dulu, itu mau menyelisih Nabi. Tapi itu sunnah. Sunnahnya kanan dulu, bukan wajib, bukan kewajiban. Mendahulukan yang kanan itu bukan kewajiban, itu sunnah. Yang ketiga, membasuh 3 kali. Karena yang wajib hanya 1 kali. Kepala yang wajibnya 1 kali. Tangan yang wajibnya 1 kali. Memang kepala memang sunnahnya 3 kali. Kaki wajibnya 1 kali. Jadi wajah wajibnya 1 kali, tangan 1 kali, kepala 1 kali, kaki 1 kali. Adapun 3 kali itu sunnah. 2 kali itu sunnah. Lebih daripada itu makruh. Yang terakhir, zikir sesudah wudu.
yang keagungannya itu maksudnya yang fadilah dari dzikir setelah wudu itu masya Allah. Nabi SAW mengatakan mamikum adanya tawaddu itu mayaqul asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwaabal jannah as-samaniyah yadkhuluha min ayyuha min ayyasha. Nabi SAW mengatakan tidaklah seseorang yang berwudu kemudian menyempurnakan wudunya. Setelah menyempurnakan wudu, dia berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kecuali dibukakan untuknya pintu-pintu surga yang 8. Pintu-pintu surga yang 8. Dia boleh masuk dari pintu mana saja yang ia kehendaki. Itu fadilah dari bacaan doa setelah wudu. Dan perlu diketahui maksud dari menyempurnakan wudu adalah melaksanakan syarat, rukun dan sunnah-sunnahnya. Adapun tambahan doa setelah wudu, ada yang tahu Allahumma minat tawabin waj'alni minal mutahhirin. Ada ibadat. Kalau antum ya silahkan, yang enggak juga silahkan, ke apa-apa. Karena yang tegas hari ini adalah sampai sini. Saya mau ditambah Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutahhirin, ya silahkan. Tidak ada larangan. Baik, teman-teman, mungkin demikian saja mengenai tentang syarat dan rukun ataupun sunnah-sunnah wudu. Mohon maaf bila banyak kekurangannya.